teman-teman semua, perkenalkan nama saya Britney. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS public speaking saya. Pernah nggak sih ketika kalian pacaran, terus chat kalian nggak dibalas selama 5 menit? Pasti kalian overthinking kan? Atau kalian masih pacaran tapi suka chatan sama mantan kalian? Nah, ini adalah pacaran di era digital. Sesuai judul public speaking saya, yaitu pacaran Kristen di era digital. Nah, pacaran tuh biasanya dimulai dari mana sih? Yang pertama, menurut saya, waktu kita pacaran pastinya kita kenalan dulu nggak sih? Kenalannya tuh dari mana sih? Nah, kenalannya tuh bisa dari DM-an, chatan, atau bisa aja kita ketemu langsung. Nah, ketika kita udah pacaran, pernah nggak sih kita berpikir, apa sih kegunaan pacaran itu? Apalagi untuk kita anak Kristen, bisa membawa kita kepada dampak yang negatif dan juga positif. Semuanya itu tergantung kita. Nah, dampak negatifnya ketika kita melihat dia membawa kita untuk tidak mengenal Tuhan. Dan dampak positif dari pacaran adalah ketika dia mau membangun hubungan dengan Tuhan bersama-sama dengan kita. Dalam pacaran Kristen, yang intinya adalah bukan seberapa sering kita bertemu atau seberapa sering dia bisa nelpon kita 24 jam selalu bersama-sama dengan dia. Tetapi yang paling penting adalah ketika dia bisa membawa kita kepada Tuhan, lebih dekat lagi kepada Tuhan, menjadikan kita orang-orang yang selalu hidup bergantung kepada Tuhan. Artinya apa? Dia membuat kita untuk hidup lebih dewasa lagi. Ketika kita pacaran, kita bisa melihat pribadi dia lewat karakter dia. Karakter dia yang lebih mengasihi Tuhan dan karakter dia yang lebih dewasa di dalam Tuhan. Tapi dalam pacaran pastinya ada tantangannya, apalagi bagi kita yang pacaran di era digital. Nah, pacaran di era digital itu unik sekaligus rumit. Karena apa? Karena kita suka overthinking terhadap pasangan kita. Kita ingin dia lebih baik dan sama seperti orang-orang lain. Jangan sampai itu terjadi dalam hubungan Kristen kita ya. Nah, prinsip pacaran di era digital adalah yang pertama, kita bisa menjaga hati. Harusnya kita bisa menjaga hati kita untuk pasangan kita. Yang kedua adalah komunikasi. Jangan sampai dalam pacaran kita tidak pernah ada komunikasi yang baik. Yang ketiga adalah komitmen. Ketika kita memulai hubungan, kita harus berkomitmen. Apa sih kegunaannya untuk jangka panjangnya? Dan yang keempat adalah menjaga batasan. Kita harus punya batasan dalam pacaran. Agar apa? Agar tidak ada yang berlebihan dalam hubungan kita. Dan yang paling inti dari itu semua adalah selalu libatkan Tuhan dalam hubungan kalian. Karena apa? Ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, pastinya kita memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita. Nah, teman-teman semua, zaman bisa berubah, tetapi ingat, kasih Tuhan tidak pernah berubah kepada kita. Di tengah-tengah kesibukan kita dengan pasangan kita, jangan pernah lupa untuk mengambil waktu dengan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap proses kita. Nah, mari teman-teman, ketika kita sudah pacaran, pacaranlah dengan bijak dan benar. Bukan karena kita kesepian atau karena kita mau mengikuti orang-orang lain, tapi karena memang hubungan yang kita bangun serius dan sudah berkomitmen kepada Tuhan. Untuk teman-teman yang masih pacaran toksik, kalian harus tanya Tuhan, apakah itu jodoh dari Tuhan atau bukan. Kalau bukan, lepaskan dia ya. Kalau dunia mengejar cinta yang terlihat, Tuhan membentuk cinta yang berproses di dalam dia.